berangkat dari Subang jam 6 pagi melalui Lembang, Bandung, Ciwidey dan tiba di jalan sekitar gerbang Kawah Putih tepat jam 10, melanjutkan perjalanan ke Curug dan barusan melewati Kawah Putih. Di depan ada Ranca Upas, ke kanan tempat camping, dan terus melewati jalan-jalan perkebunan masih sekitar perhutani, dan melalui beberapa villa-villa untuk inap, tempat-tempat glamping, dan beberapa petik stroberi. Jika jalan terus ini menuju ke arah jalur selatan Jawa, ke arah Cianjur Selatan, Cipeundeuy, Pamengpeuk, Garut, dan beberapa laut Santolo sampai ke Parangtritis, Yogyakarta, melalui tempat oleh-oleh di seputaran Kawah Putih atau Jalan Ranca Bali. Nah, di sebelah kanan ini adalah Ciwalini, tempat kolam renang air panas Ciwalini. Jalanan kalau sudah melalui Kawah Putih relatif tidak begitu ramai. Padatnya kendaraan roda 4 di hari weekend biasanya sampai Kawah Putih. Setelah melalui Kawah Putih, Ranca Upas, dan Walini, nanti akan ada tempat wisata Situ Patenggang dan glamping Pinisi Resto. Kesananya adalah ke Kawah Rengganis, Kanjang Sultan, dan Jembatan Gantung. Tapi sebelum ke Situ Patenggang, kita masuk ke arah kanan, ke arah Cipelah, Cianjur Selatan, dan Curug Citandur. Ini yang papasan biasanya itu dari arah Naringbur atau dari arah Pantai Jayanti atau Cidaun. Biasanya banyak rombongan-rombongan touring motor karena memang ini di hari Sabtu. Banyak tempat-tempat makan juga, makanan-makanan Sunda. Ini adalah wilayah perkebunan Ranca Bali. Oh ya, untuk jalur ini selatan ini sangat mulus jalannya sampai Yogyakarta. Sekarang area touring yang sudah bosan melalui jalur utara kebanyakan lewat sini. Walaupun waktunya lebih lama, tapi banyak pemandangan-pemandangan yang bagus. Karena setelah wilayah perkebunan ini, nanti kalau sudah memasuki Kabupaten Cianjur, mulai melewati
pantai-pantai seperti Pantai Cemara, Pantai Cidaun, dan setelah melalui Garut akan melewati Pantai Jayanti, Santolo, dan akhirnya Pangandaran. Jika diteruskan ke Cilacap Majenang akan ketemu Pantai Parangtritis. Biasanya untuk harga kamar sekitar 300.000 dan untuk harga villa
berkapasitas 8 orang sekitar 800 sampai 1 juta. Ini adalah wilayah Sinumbra. Terlihat banyak rumah-rumah seperti rumah Belanda. Itu adalah dulunya para administratur atau afdeling yang tinggal di sana. Tampak sebelah kanan adalah pabrik teh Sinumbra dan saat ini masih beroperasi. Nah, ini pabrik teh Sinumbra. Karena ini hari Sabtu, jadi ada pasar di sekitar Sinumbra. Pasar tumpah, mungkin setiap hari-hari tertentu, jadi agak ramai. Para penduduk sekitar yang beli di lokasi ini. Setelah melalui desa Sinumbra ini, jalan agak sedikit bulak belok. Kadang ada turunan dan tanjakan yang tajam, tapi jalanan masih beton atau masih bagus. Curug Citambur itu di balik gunung sebelah kanan. Dari sini belum nampak terlihat jelas. Inilah lokasinya perkebunan teh. Gambarnya diambil dari jalan menuju ke Citambur. Akan melewati perkemahan Ciherang. Disediakan juga glamping-glamping di sini. Juga penyewaan tenda atau area apabila bawa tenda sendiri. Nah, di seputar sungai inilah tempat bumi perkemahan Ciherang. Melanjutkan kembali perjalanan setelah melewati Ciherang menuju ke Curug Citambur. Foto glam teh ya. Anu urang nyewa teh jadi. Anu kamari. Dicek ibu tidak kandang ayam. Tidak kandang ayam tadi dia. Jalanan masih bagus walaupun ada beberapa jalan yang bulak belok tajam curam, tapi masih bisa dilewati kendaraan dengan lancar. Terkadang berpapasan juga dengan kendaraan mobil. Pertama terjadi tenda tapi luhurna nyerami. Tenda tapi luhurna teh jarami. Oh ya, untuk ketinggian Citambur sendiri di sekitar ketinggian 1768 meter di atas permukaan laut.
perjalanan masih bagus dan berpapasan juga dengan travel wisata. Mungkin untuk kelas CS dan Elplong masih bisa lewat sini, tapi kalau bis medium atau bis besar tidak bisa karena jalannya tidak begitu besar untuk kendaraan-kendaraan seperti bis. Dan tidak usah khawatir, tidak usah bawa makanan dari rumah karena di sepanjang perjalanan banyak tukang dagang yang berjualan Indomie, kopi, dan lain-lain. Sesaat lagi akan memasuki gerbang wilayah Curug Citambur, tapi kita masih lurus karena untuk ke Citamburnya besok. Jadi mencari wilayah penginapan terlebih dahulu, yaitu rumah Mbah Jajang. Tapi untuk rumah Mbah Jajang ternyata penuh, jadi kita dapatnya tetanggannya rumah Mbah Jajang. Wah, itu warung Bu Elin yang tidak jauh dengan rumah Mbah Jajang, hanya di atasnya sedikit. Spill harga untuk penginapan 300.000 dan untuk yang 8 orang sekitar 800, dan ada juga yang 1 juta rupiah di weekend. Nah, sebentar lagi di depan itu bila belok ke kanan adalah ke Curug Citambur. Tapi kita lurus dulu untuk mencari tempat penginapan, yaitu di warung Bu Elin sebelahan sama rumah Mbah Jajang. Mbah Jajang dan warung Bu Elin cukup viral, bahkan untuk hari Sabtu Minggu ini sudah full, jadi harus booking jauh hari sebelumnya atau paling tidak H-3 atau H-4, karena untuk ini adalah view-nya bagus, yaitu Curug Citambur. Nah, dari Jalan Raya jangan lupa untuk ke rumah Mbah Jajang itu belok kanan dan menelusuri jalan kecil yang belum berhotmik tapi masih bisa lancar dilalui kendaraan. Oh ya, untuk kesini mobil juga bisa ya, cuman harus hati-hati karena banyak ada batu-batu yang besar. Jalanan cukup nanjak dan di depan hanya 100 meter dari lokasi jalan berhotmik tadi akan ketemu rumah Mbah Jajang di sebelah kanan. Nanjaknya power turun. Adalah di penginapan. Nah, itu yang bawah itu rumah Mbah Jajang. Posisi tempat saya ngambil gambar ini adalah warung Bu Elin. Terima kasih sudah sampai di lokasi istirahat seputar Curug Citambur. Sampai ketemu besok di Curug Citambur.
Cianjur Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.